Kalian Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, nanti kita akan coba menjawab ini request dari banyak teman ya, yang kemarin bahkan ada yang sempat japri ke kami menanyakan mengenai masalah agar untuk pakan endok itu tidak menjadi boros, atau dalam kata lain ya, rahasia supaya pakan kita itu tidak menjadi boros sehingga untuk penghasilan kita bisa kita maksimalkan. Yang pertama ya rekan-rekan semuanya yang perlu diketahui ini agar untuk pakan kita ya tidak menjadi boros, yang pertama adalah kita memberikan pakan itu dengan kolaborasi pakan alternatif. Dalam artian pakan pabrik kita kolaborasikan ya dengan pakan alternatif, yang mana untuk persentasenya ini ya, apabila kita beternak endok dengan sistem pembibitan, kita menggunakan minimal 60% ya pakan pabrikan, kemudian maksimal kita berikan 40% untuk pakan alternatif. Yang terpenting jangan sampai kita meninggalkan yang namanya pakan pabrikan. Alih-alih untuk menghemat biaya pakan ya, tapi nanti imbasnya adalah untuk masalah produksi telur yang dihasilkan oleh indukan kita, itu pun tidak akan bisa menjadi maksimal. Nah, kemudian juga ya, yang kedua ini solusi atau cara agar pakan endok itu tidak menjadi boros adalah kita menggunakan takaran yang pasti. Kita selaku peternak endok ya harus bisa meracik kadar protein untuk pakan kita, kemudian juga harus mempunyai takaran yang pasti. Nah, ini kenapa ya? Dikarenakan kita tahu bahwasanya untuk endok ini dikasih pakan berapapun tentunya akan habis. Makanya ya untuk rekan-rekan semuanya, apabila kita memberikan pakan untuk endok ini harus mempunyai takaran yang pasti, dan tentunya kita harus bisa menilai ya bagaimana nanti untuk imbas yang dirasakan ya oleh endok-endok kita itu apabila kita memberikan pakannya. Nah, untuk yang ketiga ya untuk rekan-rekan semuanya yang perlu dicatat ya dan harus digarisbawahi, bahwa hanya berikanlah untuk pakan endok ini, terkhusus untuk pakan pabrikannya ya, itu adalah pakan yang betul-betul berkualitas. Apabila kita memberikan pakan itu ya yang bagus, tentunya juga akan mempunyai imbas yang baik pula untuk masalah imunitas dan juga masalah produksi telurnya. Nah, ini kenapa ya? Dikarenakan untuk endok ini apabila kita beri pakan yang bagus, tentunya dengan makan yang sedikit ya akan bisa cepat memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh endok tersebut. Sehingga untuk pola makannya ya dari endok-endok kita ini tentunya juga hanya akan makan ala kadarnya ya, dikarenakan untuk kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan sudah tercukupi. Nah, imbas juga ya dari pemberian pakan yang bagus itu tentunya juga dari masalah produksi telur ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk peternak pembibitan ini memang untuk produksi telur ya itu pun sangat berpengaruh besar sekali. Nah, ini kenapa juga ya, dikarenakan dari telur tersebut tentunya juga ke depan yang kita harapkan ya akan menjadi DOD yang kemudian juga akan kita lakukan penjualan. Nah, itu ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit gambaran ataupun rahasia agar untuk pakan endok kita ini tidak menjadi boros. Sehingga untuk rekan-rekan semuanya ya, apabila ingin beternak endok, silakan berikanlah untuk mereka itu pakan yang betul-betul bagus ya. Walaupun dengan imbas atau dengan kata lain memang harganya mahal ya, tapi imbasnya pun akan berimbas yang positif. Kemudian juga dari masalah imunitas ya, dari tubuh endok-endok itu akan senantiasa stabil ya. Tentu juga bisa menghadapi apabila memang ada kecenderungan serangan virus atau penyakit.
Kemudian juga ini ya, untuk rekan-rekan semuanya yang perlu diketahui ya, agar untuk masalah pakan endok ini tidak menjadi terlalu boros ya, silahkan kolaborasikan ya pakan itu dengan pakan alternatif. Seperti di awal tadi sudah saya sampaikan ya, gunakanlah untuk pakan alternatif itu yang berupa hijauan. Nah, untuk rekan-rekan semuanya bisa memanfaatkan ya atau membudidayakan sendiri nih untuk masalah pakan hijauan itu berupa azolla ya, yang mana untuk azolla ini memang sangat bagus sekali untuk kadar proteinnya. Di samping itu juga ya, masalah budidaya dari azolla ini kalau bagi kami ya itu sangat mudah sekali ya rekan-rekan. Kita cukup menggunakan kolam terpal ya, kita kasih air lalu kita berikan sedikit pupuk ya, kemudian kita tabur untuk bibitnya. Nah, dari bibit ini nanti akan berkembang dengan sendirinya ya. Nah, dari itulah nanti bisa kita gunakan untuk menjadi pakan alternatif. Tapi yang perlu diingat ya, apabila kita menggunakan pakan alternatif ini, tadi pun sudah saya sampaikan ya, kalau di ternak endok pembibitan maksimal kita berikan cukup 40% saja. Dalam artian 40% dari jumlah total pakan yang kita berikan. Nah, mungkin sebaliknya ya, kalau kita berternak endok dengan sistem pembesaran, mungkin untuk kadar untuk pemberiannya ya itu bisa kita berikan minimal 50% ya, dikarenakan kita tahu juga untuk ternak pembesaran itu memang untuk makannya itu sangat luar biasa boros sekali. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit gambaran ini bagaimana cara kami yang ada di kandang tawon ini ya, agar untuk pakan endok itu tidak terlalu boros, sehingga untuk usaha kita ini ke depannya tetap bisa bertahan. Tidak kita pungkiri juga ya, masih banyak dari masyarakat kita ini yang mempunyai pandangan bahwasanya beternak endok itu akan tekor di pakan. Nah, ini ya jawaban kami dan juga sekaligus solusi ya, agar untuk usaha ternak endok itu tidak tekor pakan dan kita bisa menyiasati ya, agar untuk pakan endok itu tidak menjadi boros ini, sehingga nanti ke depan untuk usaha kita ini bisa semakin menghasilkan. Walaupun tidak kita pungkiri juga ya rekan-rekan, di setiap usaha itu tentunya juga pasti akan ada kendala. Nah, hal ini kaitannya bagaimana caranya agar usaha kita ini tetap jalan dan kita mencari solusi untuk mengantisipasi kendala tersebut. Mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali atas dukungan ya dari rekan-rekan semuanya untuk channel Endok Kandang Tawon ini. Semoga saja untuk channel kita ini ya ke depan bisa semakin berkembang dan tentunya juga bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bersama. Dan untuk rekan-rekan semua ya yang baru menemukan untuk channel kita ini, saya ucapkan selamat bergabung ini. Semoga saja untuk channel kita ini bisa ada manfaatnya ya, terkhusus untuk rekan-rekan semuanya yang berminat untuk menekuni dunia endok. Tetap semangat ya untuk semuanya. Ayo ternak gen kopena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.